ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali terus kitab tauhid atau khataman, yang asrama khataman kitab tauhid yang sekarang masuk ke bab 9, yaitu tentang tabarruk, ya, tentang mengambil berkah. Tayyib, tafadhal al-Ustaz Syekh Taufikur Rahman untuk membaca. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 9. Mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu, dan sejenisnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun biza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa adh-dhann yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemuka sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untukmu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Dalam bab ini kembali penulis rahimahullah ta'ala membahas tentang hal-hal yang mengurangi ketauhidan atau yang meniadakan, menghilangkan ketauhidan, yaitu tentang tabarruk, mengambil berkah. Di sini Allah menceritakan tentang 3 berhala yang menjadi simbol keberkahan di kalangan orang Arab atau di kawasan Jazirah Arab. Mereka terhadap 3 berhala ini betul-betul menjunjung tinggi, karena apapun yang akan mereka lakukan, mereka seakan minta restu dulu, minta keberkahan kepada 3 berhala ini, yaitu Lata, Uzza, Manata. Bahkan yang posisinya ini juga tidak hanya di Makkah, tapi tersebar, ya, di Makkah dan sekitarnya, sehingga kawasan Jazirah Arab ini bisa mengambil berkah menurut mereka, menurut keyakinannya terhadap 3 berhala ini. Kalau di Ka'bah itu berhala yang paling pertama dan paling besar namanya berhala Hubal. Itu yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, pertama kali yang merubah agamanya Nabi Ibrahim. Amr bin Luhai. Makanya kan Abu Sufyan ketika di perang Uhud mendengar rumor bahwa Nabi Muhammad telah terbunuh,
langsung mengatakan U'lu Hubal. Di atas gunung dia mengatakan U'lu Hubal, maha tinggi berhala Hubal. Itu kan nama-nama berhala yang Allah menyatakan tadi itu cuma nama saja, yang nggak punya kekuatan apa-apa. Dan itu berdasarkan pemikiran yang ya persangkaan, istilahnya persangkaan itu yang nggak rasional. Ya, sebuah batu kok bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, kan secara akal juga nggak masuk. Ya, karena memang itu hanya berdasarkan persangkaan. Maka di sini jelas bahwa mengambil berkah di batu, di benda mati, itu hukumnya haram. Kalau meyakini bahwa benda itu ya yang diambil berkahnya itu adalah mendatangkan dengan sendirinya, maka syirkul akbar, seperti yang dilakukan oleh orang musyrik. Meskipun mereka menempatkan berhalanya di sekitar Ka'bah dan mereka menyembah Allah juga menyembah berhala, maka status mereka musyrik. Adapun kalau mengambil berkah dari sisi seperti jimat tadi, yakin bahwa semuanya adalah izin dari Allah, cuman menyatakan bahwa itu adalah sebagai perantara saja untuk mendatangkan berkah, itu misalnya ke syirkul asghar. Maka di sini jelas penulis menyatakan yang menghilangkan tauhid atau mengurangi itu termasuk tabarruk. Makanya tabarruk itu ada yang tabarruk syar'i, ada yang tabarruk ghairu syar'i atau tabarruk syirki. Nah, betul. Agak cepat bacanya, nggak apa-apa. Abu Waqid Al-Laisi menuturkan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Hunain. Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Dzatu Anwat. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka itu mempunyai Dzatu Anwat." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahu Akbar, innaha as-sunan. Qultum alladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. La tarkabunna sunana man kana qablakum." Allah Maha Besar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan. Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu." Nah, hadis ini menceritakan bahwa orang jahiliyah itu mempunyai tradisi mengambil berkah, termasuk menggantungkan senjatanya di pohon yang disebut Dzatu Anwat, pohon yang dianggap keramat. Nah, kenapa digantungkan senjata di situ? Untuk mencari kemenangan di dalam perang. Jadi digantungkannya itu supaya senjatanya nanti ya bisa mempunyai kekuatan tersendiri, ya bisa mempunyai keistimewaan sehingga menang dalam peperangan. Ini kan mengambil keberkahan. Nah, ketika sahabat-sahabat melewati itu, usul kepada Nabi, ya mungkin bisa ditunjukkan atau dibuatkan pohon seperti itu sehingga bisa mengambil berkah. Ya, karena namanya baru masuk Islam, masih ada bekas-bekas subuhat-subuhat. Nah, ini tradisi-tradisi yang masih sulit dihilangkan. Nah, jadi situasinya, keadaannya itu masih belum bisa 100% hilang. Nah, maka Nabi takbir menunjukkan takjub, Allahu Akbar. Nah, ini memang sudah menjadi kebiasaan tradisi orang-orang dulu. Ya. Dulu mereka mengerjakan, maka ada generasi-generasi yang juga mengerjakan seperti mereka. Terus Nabi menceritakan tentang ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Bani Israel yang baru selamat dari tradisi Kipti, yaitu Fir'aun, Mesir, yang mereka sudah berada di sana ratusan tahun. Ketika selamat dan berada di Sam, mereka ingin berhala seperti berhala yang dimiliki oleh
daerah Mesir. Ya. Kan Mesir itu penuh dengan simbol-simbol berhala. Kalau sekarang kalau mungkin wisata ke sana itu ya yang dilihat itu ya berhala itu. Ya, lihat di museumnya itu semua penuh dengan ya berhala. Nah, ini bentuk dari kebiasaan mereka di Mesir itu gak hilang, sehingga minta dibuatkan Tuhan juga. Nah ini bentuk dari faktornya apa? Supaya mengambil berkah. Ya, karena orang kalau ada barangnya, ada bendanya, kemudian dia mengambil berkah itu seakan-akan itu mantap daripada yang gak kelihatan. Jadi seperti ritual-ritual yang meyakinkan. Ya, mau ada hajatan datang ke kuburan dulu ya, untuk mohon restu pada nenek moyangnya ya, atau datang ke tempat-tempat yang dianggap tokoh ya, sama itu. Nah ini juga mengurangi ketauhidan kalau tetap mempunyai keyakinan bahwa semua atas izin Allah ya, bukan bendanya atau bukan didatangi itu mendatangkan dengan sendirinya, itu syirkul asghar. Tapi kalau minta ya, dan dengan meyakini bahwa benda yang diminta itu adalah benda yang mampu mendatangkan hasilnya, masuknya ke syirkul akbar seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ini. Baik. Ya, ada hikmahnya yaitu ada 22. Nah, kandungan bab ini yang pertama tafsir ayat dalam surat An-Najm. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa surat An-Najm yang tadi tentang 3 berhala itu bentuk dari sempurnanya tauhid itu ya tidak mempercayai, tidak menganggap berkah sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariah. Mengambil berkah kalau ternyata di situ sebagai perantara saja ya tetap dari Allah, berarti syirkul asghar. Nah, kalau meyakini itu mendatangkan dengan sendiri yang namanya syirkul akbar. Nah. Footnote baca. Ya, terus. Dalam ayat ini enggak usah footnote. Nomor 2, mengetahui bentuk permintaan mereka. Nah, permintaan mereka apa? Ya, permintaan kekufuran. Karena orang enggak ngerti, orang masih belum punya ilmu itu ya dimaklumi. Tapi tetap harus diarahkan, diingatkan. Jangan ya, diberi kesempatan, ditoleransi yang di situ akan menjerumuskan pada kesyirikan. Maka dalam masa syirik nggak ada toleransi. Nggak apa-apa sementara dirambut dulu. Syirik itu nggak ada perambutan. Ya, karena apa? Kalau mati dalam keadaan syirik, maaflah tak abada, kan begitu. Ya, Nabi saja langsung gelangnya itu dipatahkan, dipotong. Nah, maka kalau kita ada orang pakai jimat-jimat gitu dan kita mampu, potong saja. Nah, kecuali kalau itu kita nggak kenal di di hadapan orang banyak ya jangan. Nah, bisa dikeroyok nanti. Hati-hatinya betul-betul ada action. Nah, itu namanya juga bentuk dari baroah ya, lepas diri itu begitu. Nah. Nomor 3, bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu. Nah, mereka belum melakukan apa yang mereka minta. Artinya ya mereka kan mengerjakan, mereka kan minta dibuatkan batu anwat, ya kan? Tapi oleh Nabi tidak dikabulkan karena itu bentuk dari syirik, sehingga mereka selamat dari syirik. Jadi pentingnya ya istilahnya apa, pengajaran, pemberitahuan, dakwah, amar ma'ruf itu begitu, supaya yang ada niat jelek itu tidak sampai melakukan kejelekan, apalagi ranahnya syirik. Nah ini betul-betul harus dijaga. Nah. Nomor 4, dan maksud mereka dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka beranggapan bahwa Allah menyenanginya. Nah, karena apa? Itu ya seperti yang diyakini orang Quraisy kan begitu. Ya, berhala-berhala itu sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah. Makanya mereka statusnya masih musyrik karena merasa bahwa berhalanya itu disenangi oleh Allah, mendekatkan diri pada Allah. Sehingga talbiyah mereka saat haji itu kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalak illa syarikan huwalak. Ibnu Abbas meriwayatkan begitu. Talbiyahnya orang jahiliyah itu
Ya, saya datang kepadamu mengabulkan panggilanmu. Engkau tidak ada sekutu kecuali yang sekutu itu milikmu. Maksudnya berhalanya itu. Nah, ini bentuk dari anggapan bahwa Allah menyenangi tersebut. Dan dianalogikan, dikiaskan dengan seorang penguasa kan. Rakyat biasa nggak bisa mendekati kecuali lewat penguasa di bawahnya. Ya, ajudannya yang istilahnya nata acaranya. Nggak mungkin bisa langsung menghadap. Jadi dikiaskan itu, padahal Allah Subhanahu wa taala itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, enggak perlu wasilah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ngapain pakai wasilah? Itulah tradisi jahiliyah yang masih melekat ya di sebagian orang yang belum memahami tauhid. Nomor 5, apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Nah, sahabat yang ditungguin Nabi saja itu masih mempunyai subhat-subhat yang perlu dibimbing. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak ditungguin Nabi? Nah, ini ya supaya lebih hati-hati. Apalagi ditunggui oleh ulama-ulama dai-dai yang ya ternyata mengajak pada kesesatan. Ini ya lebih istilahnya lebih mudah terjerumus pada kesirikan. Ya, memang seperti tadi kita bicara sirku ta'ah, memang orang mungkin punya keyakinan bahwa semua harus mengedepan Allah Rasul, tapi dalam prakteknya kadang-kadang tidak begitu. Ya, dalil Quran hadis yang nyata nggak ada persisian masih dikalahkan. Ya, dengan ucapan seseorang, ini belum ditazkiyah ini, ini belum dimusyawarahkan ini. Ini memang betul dalilnya, tapi meresahkan. Ini memang sahih, tapi ini khusus zaman Nabi, kan ya? Repot lagi itu. Baik. Nomor 6, mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Nah, sahabat kan ya oleh Allah kan dijamin. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtas sajarah. Nah, itu kan Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Sedang kejadian Dzatu Anwat itu perang Hunain tahun 9. Nah, Allah sudah menyaksikan kebaikan mereka, itu saja masih perlu bimbingan. Bagaimana kita yang belum ada SKCK dari Allah? SKCK-nya masih dari kepolisian. Artinya kita masih belum bisa merasa selamat dari syirik. Imamul Hunafa, Imamul Muwahhidin, Nabi Ibrahim aja masih selalu berdoa wajnubni wa bani an na'budal asnam. Padahal nggak mungkin Nabi Ibrahim itu menyembah, dia mengorbankan dirinya ya untuk dibakar gara-gara berhala. Tapi masih mengkhawatirkan dirinya menyembah berhala. Nah, maka orang itu nggak boleh ya istilahnya terlalu pede bahwa dosanya sudah diampuni semua. In akhta'a ghafarallahu lahu. Sudah terjamin, itu nggak bisa. Pasti akan banyak melakukan kesalahan. Nomor 7, bahwa Nabi SAW tidak menerima alasan mereka. Bahkan beliau menyangkal mereka dengan bersabda, Allah Maha Besar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat ini. Nah, yang pertama dengan takjub. Takjub kan pengingkaran yang luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Itu kan menunjukkan pengingkaran yang mengingkari betul, tidak hanya memaklumi, itu tidak. Bahkan dibandingkan dengan permintaannya Bani Israel agar sahabat itu sadar bahwa itu adalah permintaan syirik. Jadi tidak kok ada peramutannya, nggak apa-apalah sementara. Ramutan ya, supaya tidak lari. Yasiru wala tu'asiru. Ya, tauhid ya, syirik kok yasiru wala tu'asiru. Gak bisa, gak bisa. Sementing setorannya lancar, umpamanya. Backsound terus ini. Terus apa tuh? Nomor 8, permasalahan penting.
Dan inilah yang dimaksud, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israel tatkala mereka berkata kepada Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan. Nah, sejarah itu akan berulang, cuman aktornya beda. Nah, sama ini. Ya, namanya jahiliyah itu ya persis. Ya, meskipun nggak pernah telepon-teleponan, nggak pernah WhatsApp, bukan dalam satu grup WhatsApp, ya sama di mana-mana itu SOP-nya sama. Cara-cara menghadapi, cara-cara memperlakukan itu sama. Seakan-akan ada instruksi, padahal nggak ada. Itulah namanya innahas sunan. Nabi menyatakan innahas sunan. Itulah sudah desainnya seperti itu. Makanya ayatnya sampai Allah menyatakan atawasau bih. Apakah mereka itu saling ada wasiat? Nanti kalau ada ya kebenaran caranya begini. Enggak. Ya, padahal enggak, tapi ilhamnya sudah didesain begitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Baik itu insyaallah. Baik. Nomor 9. Pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk di antara pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Dan ini belum dimengerti dan dipahami oleh mereka yang baru masuk Islam itu. Mereka sudah menyembah Allah, sudah menyatakan Islam. Tapi untuk mengkufuri selain Allah masih belum total. Buktinya minta dibuatkan ya Datu Anwat. Nah, ini. Makanya enggak jaminan kalau orang sudah beribadah berarti sudah aman dari kesyirikan, enggak mungkin. Harus punya keyakinan bahwa semua selain Allah itu ya batil. Ya, batil. Nah, ini yang perlu kita pahami itu. Nah. Nomor 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk suatu maslahat. Nah. Jadi sumpah walladzi nafsi biyadih itu bentuk kalimat ya untuk penekanan agar ada perhatian khusus ya, stressing ya, untuk tanbih ya supaya dicamkan betul ya, supaya betul-betul hati-hati, jangan sampai ada toleransi gampang-gampangan. Nah, itu nggak bisa karena syirik harus tegas ya. Syirik harus tegas. Kalau memang itu mengarah ke syirik, ya sudah, harus identitasnya jelas. Ya, jangan abu-abu. Ya, jangan abu-abu. Sebenarnya saya sudah mengingkari, tapi ya sementara daripada masalah. Ya, ini ya berarti abu-abu. Padahal orang iman ini kan waqala innani minal muslimin. Orang iman selalu memberikan identitas jelas. Sayalah orang Islam. Nah, kan begitu. Ya, seperti itu sebuah identitas yang harus jelas. Nah. Nomor 11. Bahwa syirik ada yang akbar dan ada pula yang asghar, karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Nah, sahabat yang minta dibuatkan Datu Anwat langsung dihukumi murtad? Enggak. Oh, kalian sudah jelas nerakanya. Enggak, Nabi enggak menyatakan begitu. Ya. Ngajinya sudah lama kok masih. Makanya orang yang banyak bertanya, meskipun pertanyaan sampai mengarah ke syirik, itu nggak boleh dihukumi karena itu masih kebodohan, ya, masih kebodohan. Ya. Makanya kalau ada orang bertanya itu jangan dimarahi, gitu loh. Ya ngaji kan biyen kok nggak paham gitu. Padahal katanya jawab nggak iso soalnya. Ngaji jangan banyak nanya, nanti paham sendiri. Wah. Padahal yang mau jawab sulit. Jadi jelas tadi ya, tadi ucapan yang memang berangkat dari ketidaktahuan itu tidak boleh langsung dihukumi. Sehingga Nabi hanya memberi ya, pengarahan, ya, takjub, waduh, ini sama seperti Bani Israel, kan begitu saja. Nah, nggak sampai menvonis mereka. Nah, sing meminta, ayo sekarang pulang, nggak boleh ikut, nggak begitu, nggak boleh ikut asrama. Ya enggak, ya oleh Nabi tetap bimbing. Nah. Nomor 12. Kata-kata Abu Waqid Al-Laitsi, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran masuk Islam, menunjukkan bahwa para sahabat selain mereka
mengerti bahwa perbuatan mereka termasuk syirik. Nah, jadi tidak semuanya. Ya, sebagian sudah mengerti bahwa itu adalah perbuatan syirik. Ya, terutama memang perang Hunain itu kan banyak pengisah baru setelah Fathul Mekah. Jadi perang Hunain itu terjadi setelah Fathul Mekah. Ya, bahkan pengisah baru saat itu saat ada jarahan Basar ya, banyak dari orang Hawazin, itu ada satu orang dikasih 100 onta. Pembesar-pembesarnya itu kasih. Sekarang itu kasih 100 alpar. Itu nggak main-main untuk bagaimana karena tokoh ya, karena tokoh. Nah, karena itu sesuatu yang baru, akhirnya lebih ada peramutan. Nah, peramutan dalam arti yaitu betul-betul membimbing, bukan peramutan silahkan sementara nggak apa-apa, nggak begitu. Ya, begitu. Baik. Nomor 13, bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama, berlainan dengan pendapat orang yang menyatakannya makruh. Nah, jadi takbir melihat sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang nggak pantas itu boleh. Ya. Allahu Akbar itu bentuk takjub dengan kebaikannya, keindahannya. Seperti kita melihat panorama yang indah terus takbir Allahu Akbar, itu bentuk buah dari mengagungkan kepada Allah. Nah, termasuk melihat sesuatu yang tidak pantas itu bisa takbir. Atau kalau kita kan sesuatu yang takjub ada yang masya Allah kan begitu. Atau kepada yang jelek juga masya Allah gitu lah. Masya Allah. Tapi kalau orang Arab kalau jelek itu la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau lihat anak ndablek itu mama la haula wala quwata illa billah. Wis dinasehati wis paham wis kono ae la haula wala quwata illa billah. Ini kan bentuk dari ungkapan ya. Jangan malah itu bahasa yang kemarin itu ya. Buset kan gila. Ini kan tidak menunjukkan kalamnya orang iman, apalagi istighfarnya orang Surabaya. Nah. Baik. Nomor 14. Segala pintu menuju perbuatan syirik harus ditutup. Nah, jadi semua akses menuju kesyirikan baik ya syirik asghar apalagi syirik besar itu harus ditutup, nggak boleh ada celah. Makanya kan seperti pengagungan kepada tokoh dengan foto, apalagi dengan patung itu nggak boleh, dan itu celah menuju ke sana. Ya, celah menuju ke sana. Itu namanya darul mafasid, ya, mencegah kerusakan. Dengan apa? Ya menutup aksesnya. Ya, menutup aksesnya. Nanti kalau istilahnya terlalu mengkultus individukan ya sudah. Ya. Yang tadinya cuma untuk kenang-kenangan menang jasanya, itu bisa berdoa di depannya itu. Terbukti. Baik. Nomor 15. Dilarang meniru atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, maka itulah kita sudah menghatamkan masail jahiliyah, 128 tradisi jahiliyah yang ditulis oleh penulis kitab ini juga. Nah, kita harus kenal itu supaya kita jauh dari perbuatan itu. Sabar. Niku dipindah mriku nih. Baik. Nomor 16. Boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. Nah, niki kula marah nih. Ya. Kalah ngembari. Jadi istilahnya apa? Keras ya, di hadapan orangnya menunjukkan pengingkaran itu boleh kalau memang sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Gitu. Itu boleh gitu. Tapi ya nggak marah terus. Kalau marah terus ya malah tidak produktif nanti. Baik. Ya sekali-kali boleh. Nomor 17. Kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya. Berdasarkan sabda beliau, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu dan seterusnya. Nah, tadi. Jadi sejarah itu akan berulang. Jadi kalau kita melihat
tipikal tradisi jahiliyah yang diceritakan ahli ilmu, kemudian kita melihat zaman sekarang, itu kayak lihat film. Kayak lihat film, karena apa? Persis. Persis. Ya, makanya kita berdoa jangan sampai ya menjadi aktor sejarah yang jelek. Jadilah aktor sejarah yang baik. Tapi ya perlu kesabaran, ya, perlu pengorbanan. Namanya itu lakoni ya mesti menang carry. Nah, itu memang begitu, wal aqibatu lil muttaqin. Nah, 18. Ini adalah salah satu dari tanda kenabian karena terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Nah, itu bentuk dari mukjizat ya. Itu bukan nerawang masa depan, bukan. Nah, ya, Nabi diberi wahyu sehingga bisa menceritakan yang akan terjadi. Kalau sekarang ada yang mengatakan seperti itu jelas ya, iddia bil ghaib, itu kafir itu. Ya. Makanya orang-orang yang bisa menyatakan bahwa nanti akan terjadi begini-begini, ya kalau itu meyakini betul itu kafir. Ya, yang mengerjakan ya kafir, yang percaya ya kafir. Nah, kafir. Tapi kalau hanya prediksi itu nggak apa-apa, prediksi. Oh ini nanti kalau kita bisnis begini nanti wah nggak masalah. Itu hanya itu prediksi, proyeksi silakan. Tapi kalau meyakini betul, ya, apalagi bisa merubah ya perputaran zaman, wah ini wali kutub atau wali badal ya, atau wali majdub, ya, ini bentuk dari mereka meyakini sebagian itu mengatur alam. Ini naudzubillah. Baik. 19. Celaan yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Al-Quran berlaku pula untuk kita. Nah, makanya kita harus koreksi, jangan sampai melakukan apa yang mereka lakukan. Kalau kita melakukan apa yang mereka lakukan, dicela Allah Rasul, kita kena. Makanya rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu, banyak pembaca Quran ternyata Quran melaknatinya. Karena apa? Ya. Karena kita membaca ayat umpama ya siksa bagi orang dolim, padahal kita dolim, berarti kita membaca ya, melaknati diri kita sendiri ya. Walaknatullahi ala dzalimin, ya, berarti kita membaca itu sambil melaknati diri kita. Naudzubillah. Makanya harus mengetahui supaya kita bisa selamat. Nomor 20. Menurut mereka para sahabat sudah menjadi ketentuan bahwa amalan-amalan ibadah harus berdasarkan pada perintah Allah, bukan mengikuti keinginan, pikiran atau hawa nafsu sendiri. Dengan demikian, hadis tersebut di atas mengandung suatu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di alam kubur. Adapun siapakah Tuhanmu sudah jelas. Sedangkan siapakah nabimu berdasarkan keterangan gaib yang beliau beritakan akan terjadi. Dan apa agamamu berdasarkan pada ucapan mereka, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan dan seterusnya. Jadi para sahabat itu sudah memahami namanya agama itu harus berdasarkan perintah, sehingga mereka masih minta izin, masih istilahnya itu permohonan. Bagaimana kalau kita dibuatkan satu anwat? Karena apa? Agama itu harus mengikuti. Coba kalau mereka nggak paham itu, ya pasti langsung buat sendiri. Sama seperti sahabat ya, yang tahu Nabi duduk bersama sahabat, atau ada pemuda datang, langsung Nabi, saya izin, ya mohon saya diberi izin untuk zina. Sahabat langsung gregetan ini, wah ini bagaimana ini kok izin perbuatan yang dosa besar. Tapi oleh Nabi, nggak usah kalian bentak, sini dekat. Akhirnya oleh Nabi didekatkan. Ya, terus diberi pemahaman, bukan dengan dalil zina itu dosa besar, neraka, itu enggak. Nabi hanya memberi istilahnya dari hati ke hati. Coba kalau itu zina itu terjadi pada putrimu, pada ibumu, pada saudara perempuanmu, bagaimana malunya? Gitu. Jadi diajak berbicara dari hati ke hati untuk membuka pikiran. Akhirnya apa? Dengan zina itu benci. Karena membayangkan ya, kalau itu terjadi pada keluarga perempuannya. Akhirnya apa? Akhirnya sesuatu yang dia nanti tadinya minta izin, akhirnya menjadi sesuatu yang dia benci. Nah, itu kan bentuk dari tadi itu. Ya.
Kenapa Nabi menghargai? Karena untung dia minta izin. Dan dia tahu bahwa itu haram. Makanya izin dulu barangkali diizini. Ternyata nggak jadi ya. Ya. Coba kalau tadi langsung dibentak, ditangkap, mau lari. Wah, nggak usah izin-izinan ini. Ya. Nah, justru dengan dia izin itu menunjukkan keimanannya. Sama dengan sahabat ini. Ya. Meskipun itu memang berangkat dari subhat yang belum hilang. Tapi bagaimana mereka memahami agama itu harus mengikuti dinul Islam, dinul ittiba' la al-ibtida'. Islam itu mengikuti, bukan membuat perkara baru. Nah. Nomor 21. Tradisi ahli kitab itu tercela, seperti halnya tradisi kaum musyrikin. Nah, sama. Karena ahli kitab Yahudi Nasrani itu masuk kepada kategori jahiliyah. Ya, ketika mereka tidak memahami substansi dari agama yang mereka bawa. Nah. 22. Bahwa orang yang baru saja pindah dari tradisi batil yang sudah menjadi kebiasaan dirinya tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Sebagai buktinya mereka mengatakan, sedang kami dalam keadaan baru terlepas dari kekafiran masuk Islam, dan mereka pun belum terlepas dari tradisi kafir. Karena kenyataannya mereka meminta dibuatkan Dzatu Anwat sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Nah, jadi ketika orang itu sudah terbebas dari subhat, ya, itu supaya tetap mengoreksi dirinya. Ya. Mana subhat-subhat yang masih tersisa? Ya. Adat-adat jahiliyah yang masih tersisa. Tapi juga tidak boleh terlalu khawatir sehingga nggak berbuat apa-apa. Nah, saya itu penuh dengan subhat. Nah, akhirnya diem saja, nggak ngerjakan apa-apa. Ya nggak boleh. Kalau punya ilmu, punya kemampuan, ya itu harus diberikan, harus dimunculkan. Nah, ini bentuk dari muhasabah, ya, muhasabah. Karena sulit. Ya. Kalau dalam subhat 50 tahun, ya menghilangkan juga nggak cukup hanya dengan setahun 2 tahun. Ya. Tetap mesti ada pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada subhat-subhat itu. Ini, makanya harus dihilangkan, ya, harus dihilangkan. Nah, ibarat tempat yang kotor itu harus dibersihkan dulu, ya, harus dibersihkan dulu. Kalau belum dibersihkan, diisi dengan minuman, ya minumannya jadi nggak karuan. Ya, makanya harus takhliyah, qablat tahliyah, pembersihan sebelum pengisian. Baik, bab 10. Nah, ini perbedaan orang yang mempersembahkan, ya, pada selain Allah, ya, dengan yang memang menolak. Ya. Meskipun itu menyelamatkan diri dan hanya mempersembahkan seekor lalat yang nggak ada harganya, ya, dan itu menurut dia itu cuman itu hanya untuk menyelamatkan diri, tapi dia mempersembahkan memang mempersembahkan betul, ya, maka dia statusnya berubah menjadi musyrik. Padahal itu lalat. Bagaimana dengan sapi?